Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hai, welcome back my YouTube channel Petri. Kali ini Bu Petri akan membahas mengenai pemberian beasiswa guru dari LPDP. LPDP itu apa? Singkatannya Lembaga Pembiayaan Dana Pendidikan. Nah, ini nih sasaran utamanya yang harus kita lihat. Dia itu nih ya, sasaran utamanya diperuntukkan bagi guru tetap, baik itu dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dari Satuan Kemendikbud ya, bukan dari Kemenak, itu harus dipertahui dulu. Yang kedua, skemanya ada untuk S2 untuk magister dan S3 doktoral. Apa saja yang diperoleh? Ini lihat komponennya. Pertama, akan mendapat dana pendidikan, baik meliputi dana pendaftaran, SPP, tunjangan buku per tahun untuk penelitian disertasi, kalau S3, kalau S2 tesis, bisa mendapat bantuan seminar internasional sampai pada publikasi. Di sini akan mendapat bantuan ya, bantuan dananya. Oke, sorry. Kok nggak muncul nih jadinya. Di sini aduh, kok muncul ini sih, stop dulu. Jadi dipahami dulu ya, kalau beasiswa LPDP ini akan lebih banyak tunjangan yang diperoleh oleh guru dalam terkait beasiswa. Ada dana transportasi, ada dana asuransi kesehatan, dana hidup bulanan, dana kedatangan, dana keadaan darurat, semua ditanggung. Ini LPDP ya, yang membedakan dengan beasiswa unggulan. Nanti setelah LPDP sekitar 3 bulan lagi gitu akan ada beasiswa unggulan Kemendikbud. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk S2 dan S3. Di sini berikutnya perlu dipahami, untuk magister luar negeri ini dana yang akan diperoleh, ada dana pendidikan, semua ditanggung, dana pendukung. Nah, ini yang membedakannya. Kalau dia program doktoral juga akan mendapat dana pendidikan, dana pendukung hingga kepada biaya hidup, semua ya ditanggung oleh beasiswa LPDP ini ya untuk S3-nya. Ini sengaja Bu Petri buat modus seperti ini supaya bisa lebih kita perjelas. Kemudian kebijakan beasiswanya yang harus kita lihat. Untuk S2, magister, dan S3 doktoral itu dilaksanakan harus pada perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri dan luar negeri. Jadi kalau kuliah di swasta nggak bisa menerima beasiswa ini. Nah, jadi khusus untuk mahasiswa yang sudah memiliki LOA atau sedang menempuh studi. Ini ya yang harus dipahami. Bukan yang belum jadi mahasiswa, tapi harus mempunyai LOA. Jadi harus punya bukti keterangan sebagai mahasiswa pada satuan pada universitas negeri harus ya. Jadi dalam status ini ada penjelasannya, bisa tahun pembelajaran 2021 gitu kan, dan tidak sedang berstatus tugas belajar. Itu katanya, itu penjelasan di sini. Gitu, Bu Petri coba zoomkan lagi untuk memperjelas bagian yang ini yang harus dipahami. Ini loh yang harus dipahami oleh Bapak Ibu guru untuk mendaftar syaratnya. Yang pertama itu WNI, kedua terdaftar di Dapodik, dan ketiga sudah mengajar paling sedikit 2 tahun berturut-turut. Jadi nggak boleh yang benar-benar baru 1 tahun, jadi harus lebih dari 2 tahun mengajar di satuan pendidikan dan dibawa ke Kemendikbud ya sekolahnya itu. Kemudian ini ada program, kalau mau S2 harus sudah menyelesaikan S1, kalau mau daftar doktoral harus sudah menyelesaikan S3. Nah, perguruan tingginya harus dari dalam negeri yang terakreditasi, jadi bukan perguruan tinggi swasta. Nah, perguruan tinggi itu nih, coba Bu Petri zoomkan ya biar lebih jelas di bagian ini ya. Jadi perguruan tinggi kedinasan boleh, tapi yang negeri. Perguruan tinggi luar negeri juga boleh diakui oleh Kemendikbud ya. Ada surat
rekomendasi dengan format terlampir baik dari atasan, kalau guru ya dari kepala sekolah. Ini agak lumayan ribet karena LPDP ini posisinya beasiswanya dari status guru ya. Yang kedua ada surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal. Kalau mau masuk ke S2 dari S1-nya, kalau mau S3 dari S2-nya. Jadi 2 rekomendasi dari kepala sekolah dan dari dosen atau dari perguruan tinggi sebelumnya. Nah, beasiswa LPDP ini hanya dipergunakan untuk kelas reguler. Jadi nggak kalau Bapak Ibu guru mau ambil kelas VIP nggak akan bisa karena beda untuk kelas untuk beasiswanya. Di sini tidak diperuntukkan untuk kelas eksklusif, kelas khusus, karyawan, kelas jauh, itu nggak boleh. Jadi harus yang reguler, yang kuliah setiap hari lah, seperti Bu Fetri ini. Gitu. Kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tidak tinggi induk juga nggak boleh, kelas internasional khusus tidak boleh, kelas yang diselenggarakan lebih dari satu negara perguruan tinggi juga tidak boleh. Nah, harus menyampaikan surat keterangan sehat bebas narkoba. Ribet juga saatnya. Ini nih, harus bebas narkoba yang poin 7 ini. Poin 8 harus mengisi profil diri, dan ke-9 harus menulis komitmen kontribusi ke instansi asal. Jadi ada setelah menerima kalau mau ikut seleksi ini ada kontribusinya nanti apa yang akan diberikan pada sekolah tempat Bapak Ibu mengajar gitu. Nah, lanjut kita bahas ke magister, S2 atau doktoral. Apa sih prosedur pendaftarannya? Ini yang harus dipahami. Ibu Petri zoomkan lagi saja di sini ya. Di pendaftaran, agak dizoomkan saja. Di bagian ini. Ini ya, pendaftaran. Untuk pendaftarannya melalui website ini harus digarisbawahi. Ada websitenya nanti untuk pendaftaran di bulan Mei akan dibuka. Harus memenuhi kriteria dapat mendaftar secara online di SIM PKB. Jadi gampang. Pendaftaran di SIM PKB masing-masing guru melalui laman https beasiswapendidikan-indonesia.kemdikbud.go.id. Ini websitenya, catat ya. Nomor 1. Dan yang kedua, pendaftar melengkapi dan mengunggah semua dokumen persyaratan di poin 2, dan pendaftar mengklik tombol submit di aplikasi pendaftaran dengan menggunakan kode registrasi atau pendaftaran. Oke, banyak yang nanya, ini kok ribet Bu? Ya namanya mau dapat beasiswa, masa mudah banget? Kan ada tahap seleksinya, ada syarat-syaratnya gitu ya. Nah, ini tahapan waktu yang harus dipahami. Sekarang masih sosialisasi pendaftarannya nanti. Setelah dibuka pendaftaran dari bulan Mei sampai ke Juni, verifikasi, kemudian terbit SK. Kalau udah lolos seleksi, hasil verifikasi divalidasi dulu, masuk ke surat perintah LPDP, baru akan mendapat pembayaran di bulan Oktober sampai Desember gitu. Secara garis besar di jadwalnya. Kalau sudah nerima, tetap ada monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Ini pasti untuk beasiswa apapun, mau LPDP, Kemendikbud, Bu Petri dapat beasiswa unggulan pun selalu seperti ini. Nah, ini kita lihat di yang harus dipahami apalagi untuk Bapak Ibu guru. Syarat khususnya ya, banyak yang nanya, apa sih syarat khusus untuk beasiswa LPDP ini? Ya, syarat khususnya yang harus dipahami itu, pertama itu harus mengunggah LOA, Letter of Administration gitu kan, sesuai dengan program studi di mana kuliahnya gitu kan. Yang kedua harus mengunggah surat izin mendaftar beasiswa dari Dinas Pendidikan tempat Bapak Ibu mengajar gitu kan, atau dari yayasan kalau yang guru yayasan. Yang ketiga, bersedia menandatangani surat pernyataan, nanti ada terlampir. Dan keempat, memenuhi ketentuan batas usia, harus tahu maksimal 31 Desember nanti 2021 untuk S2 maksimal 35 tahun, S3-nya maksimal 40 tahun. Nah, ada lagi syaratnya itu. Ini berikutnya ya, Bu Petri zoomkan lagi. Syaratnya itu kalau IPK sebelumnya
Untuk masuk ke program S2 atau Magister, IPK-nya minimal 3,0, S1-nya. Kalau mau S3, IPK-nya minimal 3,25. Nah, itu baru syarat IPK yang harus dipahami. Nah, syarat berikutnya ada lagi yang keenam, syarat itu harus dilegalisir ya. Ini ada tahapannya. Dibuktikan dengan transkrip nilai, kemudian dilegalisir. Nah, yang poin keempat, 6, yang jadi bahan pemikiran juga, harus ada dokumen kemampuan bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu mau mendaftar ini harus ada skor TOEFL, baik ITP, TOEIC atau IBT, itu ini syaratnya. TOEFL-nya 500 untuk program dalam negeri, kalau luar negeri 550, biasanya seperti itu. Banyak yang mengeluh, waduh TOEFL-nya tinggi. Iya, karena ini syarat untuk mendapat beasiswa LPDP, memang seperti ini Bapak Ibu. Jadi agak berbeda dengan beasiswa yang lain gitu. Terus kita lihat lagi di sini, setelah TOEFL dibuktikan dengan sertifikatnya. Jadi ada sertifikat TOEFL, tes TOEFL dulu, baru punya sertifikat, punya batas ini ya untuk skor TOEFL-nya. Pahami skor TOEFL, ini baru kita bahas TOEFL. Udah selesai, lanjut ke poin berikutnya. Pendaftaran yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa tidak dapat mengajukan perpindahan perguruan tinggi yang dituju dalam program studi tujuan. Jadi kalau sudah mendaftar di UPI, misalnya Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, nggak bisa pindah ke Universitas Negeri Jakarta, walaupun jarak Bandung Jakarta itu dekat, karena sudah ditetapkan. Nih yang harus dipahami ya. Nih poin ketujuh ya Bapak Ibu. Nah, poin ke-8 jadi penting juga, karena pendaftar yang dimaksud harus sudah menempuh sekarang studi minimal semester 1 baru bisa mengajukan beasiswa. Jadi yang belum kuliah belum bisa, harus ada bukti keterangan mahasiswa itu ya Bapak Ibu untuk mengikuti beasiswa LPDP ini untuk dapatnya gitu. Ya, bisa dipahami syarat-syaratnya, ketentuan tadi Bapak Ibu. Berikutnya kita akan lihat ada cuti dalam masa pendidikan. Di sini penerima beasiswa dapat diberikan cuti dalam masa pendidikan dengan kondisi sehat, harus sudah misalnya ada suatu masalah gitu kan pada saat perkuliahan, jadi masih bisa mengikuti cuti. Oh, ini bisa dipahami lah nanti kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan beasiswanya. Jadi maksimal ada cuti untuk pendidikan, harus lapor kepada yang memberi beasiswa, atau bisa juga membatalkan saat sudah menerima beasiswa kalau tidak mendapat LOA dalam waktu 1 tahun. Jadi ada setelah lulus seleksi ternyata nggak dapat kampus nih, nggak lulus seleksi universitas gitu mau kuliah, jadi bisa dibatalkan setelah lulus seleksi. Itu ada ketentuan yang harus dipahami. Ini ketentuan pembatalan, ini ketentuan untuk cuti yang di kiri ya Bapak Ibu semua. Ini kok gampang, jadi mudah kok dimengerti syarat PDF-nya ini. Tapi ada juga sanksi loh, hati-hati kalau kita sudah menerima beasiswa nggak bisa menerima beasiswa dari pihak lain gitu, karena ada sanksinya, hati-hati. Terus ada pengelolaan untuk alumni dari LPDP, karena saat ini sudah lebih dari 12.000 penerima LPDP dari seluruh Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi terdata sebagai alumni penerima beasiswa LPDP, akan didata oleh Kemendikbud ya, oleh LPDP-nya. Oke. Demikian penjelasan singkat dari Bu Petri terkait beasiswa LPDP ini. Untuk penjelasan berikutnya, ada lagi yang namanya pelatihan untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk pengawas dengan usia maksimal itu 45 tahun dari LPDP, itu short course, hanya 6 bulan, memilih universitas di luar negeri gitu kan. Agak berbeda dengan ini ya Bapak Ibu ya. Kalau yang berikutnya yang mau Bu Petri bahas itu namanya beasiswanya ini ya. Beasiswanya itu bukan beasiswa kuliah, tapi program beasiswa mikro kredensial bagi guru,
kepala sekolah dan pengawas. Ini dari Kemendikbud juga. Dalam program LPDP tahun ini ya, ada program short course. Program ini ada setiap tahun, tapi biasanya bukan seperti ini. Ini skema baru juga dari LPDP gitu ya. Kalau Bu Petri masukkan anotasi ya. Oke, anotasi. Loh, kok hilang? Ini ya yang kita bahas. Program beasiswa mikro kredensial. Nah, sasarannya untuk siapa? Ini harus dipahami. Guru tetap dari satuan pendidikan di bawah Kemendikbud ya, bukan Kemenak. Bisa ikut dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA gitu. Kemudian skemanya mengikuti program beasiswa mikro kredensial ini. Apa saja sih komponen pendanaannya? Oke, Bu Petri jelaskan ya. Agak dizoomkan saja di bagian sini ya. Nah, ini. Di sini dana ini meliputi pendaftaran, SPP, tunjangan buku, asuransi kesehatan dan biaya hidup bulanan. Karena ini online, jadi kan biasanya nanti ada skemanya bagaimana sistem pembayaran bulanan selama 6 bulan ya Bapak Ibu. Bisa mengikuti seleksi untuk pelatihan ini. Jadi kebijakan beasiswanya itu, program ini hanya dalam waktu maksimal 6 bulan. Ada yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Nanti tergantung dipilih perguruan tingginya mana. Kemudian penyaluran beasiswanya dengan komponen beasiswa berupa dana pendidikan yang disalurkan secara langsung ke rekening perguruan tinggi penerima beasiswa. Jadi kalau Bapak Ibu lolos seleksi secara nasional di Kemendikbud dan terpilih untuk ke luar negeri, jadi nanti akan ada dana beasiswa rekening gitu dari LPDP untuk pendidikan ini gitu. Jadi meliputi komponen beasiswa berupa dana, pendidikan untuk penerima gitu kan. Selain dana pendidikan itu ada sebagai ini apa ini, melalui bank ini langsung masuk ke rekening gitu kan, berarti kan pembayarannya. Coba dipahami dulu syaratnya, karena persyaratannya kalau umum ya harus warga negara Indonesia, kemudian punya SIM PKB, lebih dari 2 tahun mengajar, sama seperti beasiswa yang kuliah tadi, tapi ini non degree sebutannya, 6 bulan tanpa gelar. Surat keterangan sehat, bebas narkoba, harus mengisi profil juga secara daring gitu kan. Kemudian ada pendaftarannya, punya yang sudah memiliki LOA, memenuhi kriteria. Jadi setelah lolos seleksi ada jangka waktu untuk memilih universitas, kemudian melampirkan LOA-nya dan mendapatkan kode registrasi ya untuk beasiswa LPDP ini. Di sini ini sama seperti tadi. Ada sekarang sosialisasi, nanti pendaftarannya di akhir bulan April, Mei, Juni gitu. Terus diverifikasi, kalau lolos di bulan Juni divalidasi ke bulan Juli. Jadi kalau lolos nanti dapat dananya Oktober atau November. Untuk dana beasiswa LPDP itu emang skemanya untuk beasiswa LPDP. Nah, berikutnya yang bingung tuh kadang apa sih? Oh iya, ada yang komplain, Bu, apa ini guru honor boleh? Tidak, ini untuk guru tetap ya. Untuk guru tetap yayasan, kemudian dia bisa mengunggah bukti kalau sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Ini LOA-nya harus diupload. Kemudian di sini kalau dia PNS ada surat izin dari Dinas Pendidikan. Kalau guru tetap yayasan dari yayasannya. Kemudian ada surat pernyataan, ada bukti yang harus diupload. Itu ini syaratnya maksimal 45 tahun. Terus ada IPK, ini kalau yang apa tadi, IPK, syarat IPK minimal ya 3,0. Ada syarat TOEFL juga, karena ini luar negeri jadi 550 syarat TOEFL-nya biasanya untuk luar negeri, walaupun hanya 2 minggu. Kalaupun pelatihan di Singapura, Australia, Amerika gitu, misalnya di Kanada, dimanapun itu di Eropa, itu syaratnya umumnya biasanya 550 TOEFL-nya.
pendaftaran yang telah kalau sudah ditetapkan sebagai penerima, dia bisa mengajukan ternyata nggak bisa pindah. Kalau udah pilih di Oxford University, misalnya tiba-tiba mau pindah ke Monash University, itu nggak bisa, harus pilih salah satu kemudian ditetapkan dan tidak bisa pindah-pindah. Itu emang syaratnya. Jadi kalau mau mengundurkan diri ada prosedur untuk pembatalan beasiswanya, ini harus dipahami. Kalau dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun nggak dapet, ya lebih baik mundur saja gitu. Di sini kan karena ada sanksinya. Ini kan itu beasiswa ini dengan biaya negara, jadi ada sanksi kalau melanggar. Ini ada pengelola alumni sama seperti beasiswa kuliah. Nah, daftar universitas yang bisa dipilih nih oleh Bapak Ibu ada Harvard University, Stanford University, Michigan University. Ini kan universitas-universitas terbaik di dunia yang bisa dipilih untuk pembelajaran selama short course ini gitu Bapak Ibu ya, yang harus dipilih. Nah, ini yang bisa dipahami. Ini kalau format untuk mengunggah surat pernyataan, surat rekomendasi ya, silakan di sini. Ini kan Bu Petri jadikan modus, bisa diedit gitu kan, bisa di download, diketik, diedit untuk surat pernyataan bagaimana, surat rekomendasi bagaimana gitu kan. Ada format komitmen guru, ada deskripsi tentang diri ini yang harus dibuat, kemudian bagaimana deskripsi peran apa yang sudah saudara lakukan, kenapa saudara Bapak Ibu itu layak menerima beasiswa LPDP ini. Jadi harus membuat cerita esai tentang diri kita sendiri sehingga bisa lolos ke seleksi ini gitu, layak untuk menerimanya gitu Bapak Ibu guru. Jadi bukan serta-merta langsung bisa mendapat beasiswa ini, kita harus mengikuti tahapan seleksinya, mengikuti prosedur upload berkas, administrasi hingga ke biasanya nanti sampai ke tahap wawancara akhirnya gitu kan. Kalau lolos tahap 1 langsung ke tahap 2 gitu. Jadi kalau terpilih ya memang rezekinya. Oke, demikian penjelasan singkat dari Ibu Petri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam pendidikan.